Penerapan Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020. Manajemen risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE. Ruang lingkup manajemen risiko SPBE diantaranya yaitu kerangka kerja, proses, struktur, dan budaya sadar risiko SPBE. Kerangka kerja manajemen risiko SPBE bertujuan untuk membantu IPPD dalam mengintegrasikan manajemen risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi IPPD. Proses manajemen risiko SPBE yaitu penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis. Struktur manajemen risiko SPBE merupakan struktur ex officio yang menjalankan tugas tambahan terkait manajemen risiko SPBE. Budaya sadar risiko SPBE merupakan perilaku pegawai ASN yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya risiko SPBE, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti melalui upaya yang berfokus pada penerapan manajemen risiko SPBE di IPPD. Pengisian formulir manajemen risiko SPBE. Berikut ini contoh pengisian formulir 2.1. Informasi umum terkait Komite Manajemen Risiko SPBE. Berikut ini contoh pengisian formulir 2.1. Informasi umum terkait Unit Kepatuhan Risiko SPBE. Berikut ini contoh pengisian formulir 2.1. Informasi umum terkait Unit Pemilik Risiko SPBE. Formulir 2.2 Sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE. Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko SPBE. Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-undangan. Berikut ini contoh pengisian tabel 3.1 Identifikasi sumber risiko kejadian. Berikut ini contoh pengisian tabel 3.2 Identifikasi sumber risiko penyebab. Formulir 2.6 Kategori risiko SPBE, yakni meliputi beberapa hal berikut ini. Tabel 3.3 Penyebab dan kategori risiko. Berikut ini contoh pengkategorian risiko. Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE. Penetapan area dampak risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari risiko SPBE di IPPD. Dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing IPPD. Area dampak risiko SPBE terdiri atas area dampak negatif, yakni meliputi beberapa hal berikut ini. Formulir 2.8 A. Kriteria kemungkinan risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian yang dapat terjadi. Tabel 3.4 Contoh pernyataan besaran area dampak. Tabel 3.4 memberikan contoh hubungan antara area dampak, formulir 2.8a dan formulir 2.8b. Tabel 3.5 Level dampak. Tabel 3.5 digunakan sebagai alat bantu menyusun formulir 2.8b dan 2.9a. Dengan nilai 1, tidak signifikan, dan nilai 5, sangat signifikan.
Formulir 2.8 B. Kriteria kemungkinan risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan dampak risiko SPBE yang dapat terjadi. Formulir 2.9 A. Matriks analisis risiko bertujuan untuk dapat menetapkan besaran risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Formulir 2.9 B. Level risiko SPBE berisi rentang nilai risiko. Tabel 3.6 Selera risiko dan tindakan yang diambil. Tabel 3.6 diberikan sebagai alat bantu untuk menjelaskan tindakan yang harus dilakukan terkait dengan evaluasi risiko SPBE. Formulir 2.10 Selera risiko SPBE. Penentuan selera risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing IPPD. Formulir 3.01 Identifikasi risiko SPBE. Identifikasi risiko SPBE yaitu proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak risiko SPBE. Formulir 3.02 Analisis risiko SPBE. Analisis risiko SPBE yaitu proses untuk melakukan penilaian atas risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Formulir 3.03 Evaluasi risiko SPBE. Evaluasi risiko SPBE yaitu pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko SPBE lebih lanjut, serta penentuan prioritas penanganannya yang mengacu pada selera risiko SPBE. Berikut ini contoh pengisian formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.